Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan abang dan kakak tetap semangat ya dalam belajar di rumahnya. Oke abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tema 1 kita, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amala mutaqabbala. Nah, semoga dengan kita membaca doa tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, abang dan kakak coba perhatikan ya. Di sini ada percakapan antara si Udin dengan temannya ya. Nah, temannya mengajak, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Lalu ya, si Udin menolak, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, abang dan kakak ya, menurut abang dan kakak manakah yang kalimat penolakan? Nah, ada itu kalimat ajakan dan ada kalimat penolakan. Iya. Nah, ini ya adalah kalimat penolakan. Jangan lupa kemarin kita juga sudah belajar tentang kalimat penolakan, bahwasanya kita tetap memakai bahasa yang baik dan juga sopan. Nah, oke, kita lanjut ya. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, abang dan kakak ya, tadi kan ada kue ya, 95 itu kue bolu dan 120 itu kue lemper. Jadi kalimat matematikanya adalah 95 ditambah 120. Nah, karena kue yang disajikan itu sudah dimakan sebanyak 158, maka ya sudah dimakan sudah hilang. Maka dikurangi menjadi 95 ditambah 120 dikurang 158. Nah, abang dan kakak diingat bahwa 95 dan 120 itu jumlah seluruh kue ya, dan 152 itu adalah jumlah kue yang telah dimakan. Kalau begini berarti kita cari dulu ya penjumlahannya. 95 ditambah 120. Maka 5 tambah 0 hasilnya 5 ya, 9 tambah 2 maka hasilnya iya. Karena dia 11, satunya kita taruh di bawah, satunya lagi kita simpan di atas 1. 1 tambah 1 maka hasilnya 2. Nah, kue ya 95 ditambah 120 tadi ya, dari kue bolu dan kue lemper, maka semua jumlah kuenya adalah 215. Lalu setelah kita mendapatkan ya 115 dari penjumlahan kue seluruhnya, maka sekarang saatnya kita untuk mengurangkannya. 215 dikurang 158. Oke, kita kurangkan ya abang dan kakak ya. 5 kurang 8 gak bisa ya kan. Makanya kita sistem pinjam ke puluhan. Nah, ini kan 1 ya, kita pinjam dia. Karena dia puluhan, jadi nilainya 10. 10 tambah 5, maka hasilnya 5. Iya, maka hasilnya 15. Nah, 15 dikurang 8, maka hasilnya 7. Nah, abang dan kakak yang 1 tadi kan sudah dipinjam, maka dia sudah tidak ada nilainya. Bagaimana kita pinjam ke ratusannya? Kita pinjam 10 ya, ke ratusannya 2 tadi.
Jadi kita pinjamlah dia 10. 10 dikurang 5 ya, kita pinjam 1 ya. 1 itu bernilai 10 ya Abang dan Kakak, karena dia kita pinjam puluhan ya. 10 dikurang 5 maka hasilnya 5. Nah, yang 2 tadi kan sudah dipinjam nih 10-nya. Maka dia sisanya tinggal 1. 1 kurang 1 maka hasilnya 0. Kalau sudah di depan ini 0, jangan ditulis lagi. Berarti ini adalah jumlah kue ya, sisanya dari kue yang belum dimakan. Nah, itu terdiri dari kue bolu dan lemper ya yang belum dimakan, sisanya ada 57. Nah, gitu ya Abang dan Kakak. Nah, Abang dan Kakak, kita akan belajar hiasan yang berasal dari bahan alami. Kemarin juga kita sudah belajar ya tentang hasil karya ya yang dihasilkan jika kita menggunakan alat dan bahan yang berbeda. Contohnya kemarin ada biji-bijian ya, ada dari origami, juga ada dari daun. Nah, Abang dan Kakak, ini adalah contoh bahan alami ya. Biji-bijian adalah bahan alami ya, dia terdapat dari tumbuh-tumbuhan. Nah, lalu ada daun kering. Kita bisa memanfaatkan daun kering ya untuk bahan alami dalam membuat karya. Lalu ada juga dari tanah liat. Nah, dan yang terakhir ada dari bambu. Nah, ketiga ini ya Abang dan Kakak, maksudnya keempat bahan tersebut dapat menghasilkan sebuah karya. Nah, Bang Kakak coba perhatikan, ini adalah contoh karya dari bahan biji-bijian. Ya, cantik ya, ada gambar kupu-kupu dan juga gambar bunga. Bisa kamu buat dengan gambar yang lain. Nah, kalau ini dari daun ya, bisa daun kering, ada juga daun yang masih hijau atau masih segar. Nah, kalau ini ya contoh dari cangkir ya dan tempat minum seperti ceret gitu. Ini hasil karya dari bambu. Nah, kalau tanah liat menghasilkan ini dia, cantik juga ya, ada gambar hewan, daun, juga ada gambar seperti asbak rokok atau kita tempat menyimpan sesuatu barang. Nah, Bang dan Kakak, ya sekarang kita akan membuat langkah-langkah dalam membuat karya dari biji-bijian. Yang pertama, Abang dan Kakak itu harus mencari ide tentang gambar yang akan dibuat. Nah, boleh Abang dan Kakak gambar ya, terserah mau menggambar apapun yang Kakak inginkan. Misalnya mau menggambar matahari, mungkin mau menggambar kupu-kupu, bisa juga kelinci, stroberi, bunga, dan lain sebagainya. Yang kedua, persiapkan alat dan bahannya. Nah, kalau sudah kita gambar ya, berarti kita sudah menyiapkan pensil dan juga kertas. Ya, lalu Abang dan Kakak siapkan alat seperti lem, biji-bijiannya gitu. Yang ketiga, membuat sketsa gambar. Sama seperti kita kemarin waktu mengerjakan gambar imajinatif ya. Dan yang keempat, kita tempelkan bahan-bahan alami yang kita gunakan ke dalam sketsa tersebut ya, ke dalam gambar tersebut dengan rapi. Kalau nanti tidak rapi maka juga hasilnya tidak maksimal ya Abang dan Kakak. Apalagi untuk biji-bijian susah untuk kita melemnya ya. Nah, dibutuhkan ketekunan dan kesabaran agar kerjaannya ya jadi rapi dan juga indah. Nah, itu adalah langkah-langkah membuat karya dari biji-bijian ya Abang dan Kakak. Oke Abang dan Kakak, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk Abang dan Kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.